Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Kertayatnya. Saya adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Hindu Indonesia. Saya memasuki atau berada di Prodi Seni Tari Keagamaan Hindu, Fakultas Pendidikan. NIM saya adalah 2407020213. Saya sekarang adalah mahasiswa semester 4. Di mata kuliah pendidikan inklusi ini, pada tugas dalam pembuatan video mengenai materi anak autisme, pada kesempatan kali ini saya Kerta akan memaparkan materi mengenai anak autisme. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu meliputi definisi autisme, karakteristik autisme, klasifikasi autisme, penyebab autisme dan macam-macam terapi, serta bentuk layanan pendidikan bagi anak autisme. Saya mendefinisikan autisme atau Autism Spectrum Disorder yang bisa kita singkat dengan ASD adalah gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, serta menunjukkan pola perilaku dan minat yang terbatas ataupun berulang-ulang. Autisme ini bukanlah penyakit menular dan juga bukan akibat pola asuh yang buruk. Tetapi kondisi ini biasanya mulai terlihat sejak masa kanak-kanak dan dapat berlangsung hingga sepanjang hidup penderita ini. Setiap anak yang menderita autisme memiliki kemampuan dan tantangan yang sangat berbeda pada setiap personalnya. Oleh karena itu, autisme ini sering disebut sebagai spectrum disorder, yang berarti memiliki tingkat dan karakteristik yang beragam pada masing-masing penderitanya. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik autisme. Jadi beberapa karakteristik yang umum ditemukan pada anak-anak yang menderita atau mengalami autisme ini adalah: 1. Kesulitan dalam melakukan interaksi sosial. Jadi kurang melakukan kontak mata, sulit memahami perasaan orang lain, lebih suka bermain sendiri, ataupun kesulitan menjalin suatu hubungan sosial atau pertemanan. Jadi itu adalah salah satu gejala dari penderita autisme. Itu adalah yang pertama, kesulitan dalam berinteraksi sosial. Yang kedua adalah gangguan komunikasi. Jadi penderita autisme ini ciri-cirinya adalah adanya gangguan pada berkomunikasi. Jadi seperti terlambat berbicara, sulit memulai atau mempertahankan suatu pembicaraan, selalu mengulang-ulang kata atau kalimat tertentu. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri dari penderita autisme ini, yaitu pada gangguan komunikasi. Yang kedua itu adalah perilaku berulang. Jadi perilaku yang berulang-ulang adalah salah satu ciri-ciri pada penderita penyakit autisme ini, seperti tiba-tiba mengepakkan tangan secara berulang, habis itu mengayunkan tubuh secara berulang-ulang, dan juga melakukan pembicaraan atau bicara sesuatu yang terus berulang-ulang, ataupun mengambil suatu benda yang refleks tapi berulang-ulang gitu. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri penderita autisme. Selanjutnya adalah minat yang terbatas. Jadi dia itu hanya fokus kepada satu topik saja ataupun pada satu benda saja. Jadi susah untuk mencari minat yang lain. Jadi dia hanya fokus kepada satu benda saja atau satu topik saja. Karena penderita ini sangat sulit untuk menerima sebuah perubahan rutinitas yang intens. Jadi penderita autisme ini memiliki minat yang sangat terbatas. Selanjutnya adalah sensitivitas sensorik. Jadi penderita autisme ini sangat peka sekali terhadap suara, cahaya, sentuhan, ataupun bau-bau tertentu. Dan juga ada yang selain itu ada juga yang kurang terhadap responsif terhadap rangsangan tertentu. Jadi seperti makan, misalnya makan yang pedas atau makan yang manis, atau misalnya pada saat dipanggil begitu dengan kosakata yang begitu rumit,
pasti penderita autisme itu sangat sulit untuk mengerti. Karena dia hanya fokus terhadap satu saja. Misalnya kalau kita sering memanggil dia kakak, kita hanya cukup dengan memanggil kakak, baru dia akan menoleh. Tetapi jika kita memanggilnya dengan sebutan nama atau berulang-ulang, itu akan membuatnya bingung dan cenderung malah tidak merespon begitu. Jadi bisa kita simpulkan ciri-cirinya dari penderita autisme ini adalah satu, kesulitan dalam berinteraksi sosial, kedua adalah gangguan dalam berkomunikasi, tiga yaitu perilaku yang terjadi secara berulang-ulang, dan keempat adalah minat yang terbatas. Dan terakhir adalah sensitivitas sensorik yang begitu peka, namun tidak beragam. Selanjutnya adalah klasifikasi autisme. Jadi secara umum autisme ini dapat kita kelompokkan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah autistic disorder dan juga Asperger syndrome, Possessive Development Disorder atau PDD-NOS. Jadi singkatan Possessive Development Disorder not otherwise specified adalah PDD-NOS. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah autistic disorder. Jadi autistic disorder ini adalah bentuk autisme yang ditandai dengan hambatan komunikasi atau interaksi sosial dan juga perilaku yang berulang-ulang. Namun kecenderungan ini sangatlah terlihat jelas pada penderitanya. Jadi kita dengan mudah dan tahu penderita ini sedang mengalami yang namanya autisme. Jadi salah satu klasifikasinya adalah autistic disorder, yaitu bentuk autisme yang ditandai dengan hambatan komunikasi, susah berinteraksi sosial, dan perilaku berulang yang sangat cukup jelas untuk kita kenali gejala ini. Yang kedua adalah Asperger syndrome. Jadi anak ini memiliki kemampuan bahasa dan kecerdasan yang relatif baik, tetapi mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Nah, jadi di bidang bisa kita bilang akademik dia bagus gitu, pola pikirnya cepat dan pintar gitu. Tetapi dia mengalami yang namanya gangguan terhadap interaksi sosial. Jadi cara bicara yang gagap atau dan segala macamnya, contohnya seperti tadi gagap ataupun sulit untuk berinteraksi sosial. Jadi itu termasuk kepada Asperger syndrome. Jadi klasifikasi yang kedua itu adalah Asperger syndrome, yaitu anak yang memiliki kemampuan dalam kecerdasan berpikir yang bagus dan baik, tetapi mengalami gangguan terhadap interaksi sosial. Jadi dia itu mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah Possessive Development Disorder not otherwise specified, atau bisa kita singkat dengan singkatan PDD-NOS. Jadi gangguan ini adalah perkembangan yang memiliki beberapa gejala autisme tetapi tidak sangat memenuhi seluruh kriteria autisme klasik atau autisme yang pada umumnya. Saat ini bisa kita kategorikan menjadi tiga, yaitu Autism Spectrum Disorder (ASD). Selanjutnya adalah penyebab autisme. Jadi penyebab autisme ini hingga saat ini pun belum ditemukan dalam satu penyebab yang pasti penderita bisa menderita yang namanya autisme. Namun para ahli sudah sangat meyakini bahwa autisme ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, yaitu riwayat keluarga, dan faktor keturunan dapat sekali meningkatkan kemungkinan terjadinya autisme ini. Jadi yang kedua adalah faktor neurologis. Selain faktor genetik, faktor neurologis juga sangat berpengaruh terhadap penderita autisme ini, karena perbedaan perkembangan dan fungsi otak dapat sangat mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dan juga berinteraksi sosial pada penderita autisme. Jadi perkembangan dan fungsi otak yang lambat itu sangat mempengaruhi kemampuan dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi sosial. Itu adalah salah satu klasifikasi atau ciri-ciri dari anak yang menderita autisme. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Jadi beberapa faktor selama kehamilan atau persalinan dapat juga meningkatkan risiko-risiko ini, meskipun bukan penyebab langsung. Penting untuk kita ketahui bahwa vaksin tidak akan menyebabkan autisme. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah yang menjelaskan dan menjabarkan bahwa vaksin itu tidak sangat mempengaruhi untuk membuat manusia itu menderita autisme. Jadi faktor-faktor pendukung atau penyebab seseorang menjadi penderita autisme adalah faktor genetik, neurologis, dan juga lingkungan. Jadi ketiga faktor ini adalah yang sangat mendukung atau yang sangat umum diketahui oleh
kita sebagai masyarakat umum dan juga ahli juga menegaskan bahwa ketiga faktor ini adalah ketiga penyebab yang sangat umum dan paling sering dijumpai kepada anak-anak penderita autisme, yaitu satu faktor genetik, faktor neurologis, dan juga faktor lingkungan. Tentu para ahli juga memiliki cara menangani dari penderita autisme ini adalah dengan cara terapi. Jadi macam-macam terapi untuk anak-anak autisme itu sangat berbagai macam ragam dan berbagai macam caranya. Jadi berbagai terapi ini dapat membantu perkembangan anak autisme, yaitu salah satunya adalah terapi wicara, terapi okupasi, terapi perilaku atau ABA, terapi sensori integrasi, dan juga terapi bermain. Jadi terapi-terapi yang sudah dikembangkan oleh para ahli ini sangatlah membantu dalam menangani penderita-penderita autisme ini agar nantinya penderita autisme ini bisa dengan mudah berinteraksi sosial. Setidaknya ada perkembangan dalam berinteraksi sosialnya. Yaitu kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu terapi bicara. Jadi terapi bicara ini sangatlah membantu dalam meningkatkan kemampuan berbicara dan berkomunikasi seorang penderita dalam menjalin sebuah hubungan sosial. Jadi terapi bicara ini sangat membantu penderita autisme ini dalam berhubungan sosial dengan cara terapi bicara terhadap lingkungan seperti ibu, ayah, sanak saudara ataupun kepada ahli. Yang kedua adalah terapi okupasi. Jadi terapi okupasi ini membantu anak-anak penderita autisme dalam mengembangkan keterampilannya sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan menulis. Jadi latihan okupasi ini harus intens didukung dan diawasi oleh orang tua ataupun sanak keluarga dengan cara mengajarkan hal-hal yang umum dan intens seperti makan, berpakaian, dan menulis secara pelan-pelan, namun pasti anak penderita autisme jika kita benar-benar dalam menanganinya, melakukan terapi okupasi ini, pasti penderita akan sangat cepat mengerti dan ya setidaknya akan berhasil dalam terapi ini. Selanjutnya adalah terapi perilaku atau ABA. Jadi terapi ABA ini membantu dalam membentuk perilaku positif dan juga mengurangi perilaku-perilaku yang menghambat pembelajaran. Jadi peran orang tua di sini sangatlah penting dalam mengawasi dan juga mengajarkan kepada anak autisme ini terhadap perilaku-perilaku yang baik agar nantinya penderita ini tidak melakukan hal-hal menyimpang ataupun berlawanan dari sikap-sikap yang baik. Lalu selanjutnya adalah terapi sensori integrasi. Jadi terapi ini sangatlah membantu anak penderita autisme dalam mengelola respon terhadap rangsangan-rangsangan sensorik seperti jabat tangan ataupun tepuk bahu untuk memanggil sang penderita begitu. Yang selanjutnya adalah terapi bermain. Jadi terapi bermain ini sangat berguna untuk mengembangkan kemampuan sosial dari penderita ini seperti komunikasi, emosi. Kita bisa melatihnya dengan aktivitas-aktivitas bermain bersama. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali dalam menangani kasus ini. Keberhasilan terapi ini sangatlah bergantung kepada kebutuhan masing-masing anak dan juga ya dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar dan juga keluarga itu sangatlah penting dalam kita menangani suatu peristiwa atau menangani seorang anak autisme itu. Selanjutnya adalah bentuk layanan pendidikan untuk anak autisme. Jadi anak autisme ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Bentuk pelayanan pendidikan yang dapat diberikan antara lain adalah sekolah inklusi. Jadi anak autisme ini belajar bersama siswa-siswa reguler dengan dukungan dan penyesuaian tertentu di sekolah umum atau sekolah inklusi ya bisa kita bilang. Selanjutnya adalah sekolah luar biasa atau SLB. Sekolah luar biasa ini sudah pasti kita sangat umum kita kenali, yaitu sekolah yang menyediakan layanan khusus sesuai kebutuhan peserta didik yang mengalami keberkebutuhan khusus. Ya. Selanjutnya adalah kelas khusus. Jadi anak belajar di kelas atau ruangan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan penderita anak berkebutuhan khusus ini. Nah, selanjutnya adalah pendampingan individual, yaitu seperti kelas privat. Jadi ada guru pendamping dan
penderita. Jadi semacam kelas privat dalam satu ruangan atau dalam suatu lingkup kecil. Guru pendamping ini sangat membantu penderita autisme atau anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti proses pembelajaran secara optimal karena hanya antara pengajar dan juga yang mengembannya. Jadi antara guru pendamping dan juga penderita anak berkebutuhan khusus antara siswa gitu jadinya. Jadi tujuan utama pendidikan bagi anak autisme ini adalah mengembangkan potensi dan juga kemandirian keterampilan sosial dan kualitas hidup mereka agar nantinya mereka bisa menjalani kehidupan sosial dan menjalani kehidupannya untuk kedepannya itu dengan baik. Saya jelaskan di atas bisa saya simpulkan terhadap pemaparan-pemaparan saya di atas tadi atau pemaparan saya sebelumnya tadi sudah saya menjelaskan mengenai autisme, yaitu merupakan gangguan perkembangan yang sangat mempengaruhi terhadap komunikasi, interaksi sosial, dan juga perilaku. Anak autisme ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Melalui terapi tepat serta layanan pendidikan yang inklusif, anak autisme ini dapat berkembang secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi peran orang tua dan juga peran negara ya, terus terang, sangatlah penting dan sangatlah berguna, sangat utama dalam kita menangani kasus-kasus anak berkebutuhan khusus ini. Karena berkat dukungan orang tua, lingkungan, dan juga negara yang memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus dengan salah satunya sekolah inklusi, SLB, dan pendidikan-pendidikan lainnya, itu sangatlah mempengaruhi dan membantu anak-anak berkebutuhan khusus seperti anak autisme ini untuk menjalani kehidupan-kehidupan bermasyarakat, sosial untuk kedepannya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar menjalani kehidupan sosialnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya yang sudah mendengarkan dan juga menyimak apa yang sudah saya sampaikan mengenai materi autisme pada hari ini. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang mengerti, nanti kita bisa diskusi bersama terkait materi autisme ini. Baik, akhir kata saya buka tadi dengan pengasungkara, akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Terima kasih.